Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurida Mansur, Stambuk 130-2021-0197 dari kelas B3, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan untuk proyek pertama, yaitu yang berjudul tentang perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK. Untuk soal yang pertama, observasi satu judul studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks. Soal yang kedua, analisis dan buatlah pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi sistem yang berjalan atau terhadap studi kasus pada proyek 1. Untuk jawaban yang pertama, judul yang saya ambil adalah perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK. Untuk yang kedua, analisis dan perancangan di sini ada analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK yang berisikan use case diagram, kelas diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Dan di sini juga diberikan implementasi dan pengujian sistem yang telah dibuat. Yang selanjutnya, pengumpulan kebutuhan ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional ada beberapa. Yang pertama, sistem harus mampu mengelola data peminjaman. Yang kedua, sistem harus mampu mengelola data pengembalian. Untuk yang ketiga, sistem harus mengelola data anggota. Yang keempat, sistem harus mampu mengelola data buku. Yang kelima, sistem harus mampu mengelola data laporan. Yang keenam, sistem harus mampu mengelola data master data. Yang terakhir, sistem harus mampu mengelola status buku. Untuk kebutuhan non-fungsional juga ada beberapa. Yang pertama, operasional. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, informasi. Untuk selanjutnya, analisis data design. Penulisan menggunakan use case diagram untuk mendefinisikan sistem, aktor, atau pengguna yang terlibat pada aktivitas pengguna sistem, serta interaksi antara aktor dan sistem maupun bagaimana interaksi sistem dengan dunia luar. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi-fungsi yang ada dalam sebuah sistem dan siap saja aktor yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut ini berisikan use case diagram untuk sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK. Di sini ada petugas, ada admin. Ada kelola peminjaman, ada kelola pengambilan, ada kelola anggota, kelola buku, kelola report, dan kelola master data. Yang terakhir, kelola status buku. Itu untuk use case diagram. Yang selanjutnya ada kelas diagram. Berisi gambar, struktur, dan penjelasan kelas, paket, dan objek, serta hubungan satu sama lain seperti asosiasi, pewarisan, dan lain-lain dalam sebuah sistem. Berikut ini berisikan kelas diagram untuk sistem informasi perpustakaan digital di SMK. Di sini ada petugas yang berisikan username, nama, dan level. Di sana juga ada anggota. Ada nama, status peminjaman, terakhir peminjaman, dan NIM. Yang ketiga, buku. Nama buku, kode buku pengarang, tahun terbit, kategori, dan keterangan. Yang keempat, peminjaman. Ada kode buku, nama buku, halaman buku, status peminjaman, dan tanggal peminjaman. Yang kelima, ada transaksi. Ada nama, ada tanggal peminjaman, tanggal kembalian terlambat, denda, dan nama buku dan kode buku. Selanjutnya ada pengembalian. Ada nama, ada kode buku, halaman buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan keterlambatan, dan denda. Yang terakhir, denda. Lama peminjaman, denda per hari, dan denda maksimal.
Itu untuk kelas diagram. Yang selanjutnya ada kelas diagram berisikan gambaran, struktur, dan penjelasan kelas, paket, dan objek, serta hubungan satu sama lain seperti asosiasi, pewarisan, dan lain-lain dalam sebuah sistem. Berikut ini berisikan kelas diagram untuk sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK. Sini ada petugas login masuk mendaftar username dan password. Setelah itu kita masuk ke sistem untuk mendaftar autentifikasi. Setelah itu finish. Selanjutnya untuk activity. Diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampil dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Activity dengan menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas. Dalam sebuah proses activity diagram dibuat berdasarkan use case tersebut. Berikut ini mau diberikan beberapa activity diagram. Yang pertama, ada aktor. Aktor memiliki master pada anggota pada menu, memilih salah satu aksi, tambah, ubah, dan hapus. Setelah itu, dari memilih master anggota pada menu, kita menuju ke sistem, yaitu menampilkan master anggota. Setelah itu, kita menuju ke memilih salah satu aksi, yaitu tambah, ubah, dan hapus. Setelah itu, kita menuju ke sistem, yaitu menampilkan format tambah anggota. Setelah itu, menampilkan format anggota dengan data sebelumnya. Yang selanjutnya menghapus data anggota dari database. Setelah itu kita lanjut ke aktor, kembali ke aktor dan mengisi data anggota baru. Setelah itu kita kembali lagi ke sistem, yaitu true atau false, yaitu menampilkan data ke database. Setelah itu kita menuju ke aktor untuk merubah data anggota. Setelah itu kita kembali lagi untuk merubah data ke database. Dan yang terakhir yaitu menambah menu master anggota. Itu untuk activity diagram kelola anggota. Yang selanjutnya itu petugas. Yang pertama kita kelola data buku, lalu kita pergi ke data buku dan tambah buku. Setelah itu tambah buku kita pindah ke mendata buku. Setelah ke mendata buku, kita lanjut ke sistem untuk tampilkan. Setelah itu kita kembali lagi petugas untuk gagal atau berhasil. Setelah itu kita masuk ke menampilkan data buku dan menampilkan anggota dan finish. Untuk selanjutnya, petugas yang pertama mendata nomor induk siswa. Setelah itu kita menuju ke sistem untuk pencarian. Nah, untuk pencarian selanjutnya tampilkan yaitu gagal. Setelah itu kita lanjut ke selanjutnya yaitu masuk kode buku. Setelah kita berhasil untuk memasukkan kode buku, maka kita ke sistem untuk pinjaman buku. Setelah itu kalau selesai, maka prosesnya berhasil. Untuk yang terakhir yaitu mendata nomor induk siswa. Setelah kita mendata nomor induk siswa, maka validasi data buku pinjam antara ya dan tidak. Kalau ya, maka kita menuju ke bayar denda. Setelah itu, kalau tidak, kita menuju ke validasi data. Itu sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.